warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, baik. Ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya juga kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa? Amin. Kemana sih Amin? Dua orang ini. Keterangannya? Oke. Ketiduran ya? Oke. Kita masih melanjutkan materi laju reaksi. Ini adalah pembahasan terakhir di bab laju reaksi, yaitu tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui penggunaan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, kalian dapat menentukan persamaan laju reaksi serta mengidentifikasi orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan dari hasil penelusuran informasi dengan teliti dan benar. Oke, sebelumnya masih ingat pengertian dari laju reaksi? Lupa? Kemarin kan sudah Ibu katakan kalau laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi. Kemarin reaksi itu adalah reaktan. Ya, reaktannya. Kemudian hasil reaksinya adalah produknya. Oke, perhatikan ini. Kemarin kan karena kita sudah bahas masalah konsentrasi. Kalau konsentrasinya diperbesar, otomatis kemarin laju reaksinya akan semakin besar, ya, semakin bertambah. Good. Kemudian jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka reaksi berlangsung semakin cepat. Ya. Nah, ini orde reaksi. Orde reaksi itu adalah besarnya besarnya konsentrasi pengaruh konsentrasi reaktan yang terjadi saat laju reaksi berlangsung, yang biasanya dinyatakan dalam bilangan bulat. Ya, orde reaksi yang biasa umum kita kenal itu cuma ada 3, yaitu orde reaksi 0, orde reaksi 1, dan orde reaksi 2. Ya. Nah, untuk orde reaksi 0 dia grafiknya kecepatannya adalah laju reaksinya konstan karena dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Makanya dia kan dipangkatkan 0. Kan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Kemudian untuk orde reaksi 1 di sini laju reaksinya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktannya, di mana di sini untuk laju reaksinya dia akan dipangkatkan 1. Kemudian untuk orde reaksi 2 juga sama. Dia akan dikalikan 2 atau dipangkatkan dengan 2. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa. Berikut untuk contohnya. Di sini ada menghitung orde reaksinya. Kan di sini ada tabel yang Ibu katakan tadi, ada tabel percobaan yang minimalnya harus ada 3 percobaan. Boleh lebih dari 3 percobaan. Jadi di sini ada reaksi antara 2NO plus Br2 menghasilkan 2NO-Br. Kemudian di situ tentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksinya. Mari kita selesaikan. Nih, pertama, untuk mencari orde reaksi NO, gunakan data eksperimen yang memuat konsentrasi Br2 dengan nilai tetap atau sama. Di sini tadi kan yang nilai Br2-nya yang harus sama. Berarti lihat Br2, data eksperimen yang mana yang sama? Yang Br2. 1 dan 2 ya untuk
konsentrasi BR-nya. Untuk mencari nilai NO-nya, kita cari konsentrasi BR-nya yang sama atau tetap. Maka penyelesaiannya di sini kan Pi1 karena dia tadi adalah persamaan di tabel nomor 1. Kemudian Pi2-nya karena dia adalah data percobaan nomor 2. Makanya Pi1 kan hasil perbandingannya karena kita membandingkan dua data. Jadi ada Pi1 dan Pi2 karena dia tadi ada di percobaan 1 dan percobaan 2. Masukkan. Di sini ada NO dipangkatkan X. Ini X ya. X itu adalah order reaksinya. Nanti boleh M atau N dan seterusnya. Yang penting jelas. Kemudian tadi nilai dari Pi1-nya adalah nih. Harus kembali lagi nih. Pi1-nya 10, Pi2-nya ya, Pi2-nya adalah 20. Maka masukkan 10 dan 20. Kayaknya kan sama, makanya kita coret. Kemudian karena data BR2 tadi adalah sama, makanya di sini 0,1 dan 0,1 itu dicoret. Karena sama, ya, yang berbeda cuma nilai NO. Kalau yang data percobaan tabel yang pertama tadi adalah 0,1, kemudian yang percobaan 2-nya adalah 0,2. Ya, maka 10 dibagi dengan 20 itu hasilnya adalah setengah atau 1/2. Sama, untuk 0,1 dibagi dengan 0,2 hasilnya juga setengah dipangkatkan dengan X. Maka X-nya adalah sama dengan 1. Paham ya? Dapat satunya dari mana, paham ya? Paham. Oke. Di sini untuk order reaksi BR2 adalah kebalikan dari order reaksi NO tadi. Maka yang kita cari data yang samanya adalah dari NO-nya. Di sini adalah data percobaan 2 dan 3 dari yang tabel percobaan tadi ya. Nih, kita masukkan Pi2 dan Pi3-nya adalah 20/80. Tadi kan karena data NO-nya yang sama, maka otomatis kita coret. Kemudian BR2-nya adalah 0,1 dan 0,2. Hasilnya 2 dibagi 80 itu 1/4. Kemudian tadi tetap 0,1 dibagi 0,2 hasilnya adalah 1/2. Maka Y-nya adalah 2. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Ini, kemudian order reaksi totalnya. Di sini order reaksi terhadap EBR2 ditambah dengan order reaksi terhadap NO. Tadi order reaksi X-nya. X-nya adalah 1. Kemudian Y-nya tadi 2. Maka tinggal dijumlahkan saja, hasilnya adalah 3. Kemudian persamaan laju reaksinya adalah ya, V sama dengan K konsentrasi NO dikalikan dengan konsentrasi BR2 dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2 punyanya BR? Karena order reaksi BR tadi adalah 2. Ya, ingat, order reaksi berbeda dengan koefisien ya. Kalau misalkan ini kan 2NO plus BR2 menghasilkan 2NOBR, itu bukan koefisien yang ini ya yang diambil. Kalau koefisien yang ini yang diambil berarti otomatis yang dipangkatkan 2 adalah NO-nya. Sedangkan di sini order reaksinya untuk yang NO di situ kan order reaksi NO-nya adalah 1 tidak perlu dituliskan. Kemudian makanya yang dipangkatkan 2 adalah konsentrasi si BR2-nya karena order reaksinya adalah 2. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, kemudian untuk tetapan laju reaksinya dari 2NO plus BR2 menghasilkan 2NOBR itu untuk menentukannya gunakan salah satu data percobaan dari 3 data percobaan tadi. Misalkan kita gunakan percobaan yang pertama aja, boleh dari ketiga-tiganya itu boleh, pilih salah satu aja. Kita gunakan data yang pertama, maka masukkan P-nya yang pertama tadi adalah 10, yang kita cari adalah K-nya ya, tetapan laju reaksinya. Kemudian masukkan ke persamaannya. K
karena data yang pertama tadi adalah 0,1 sama-sama 0,1, tapi yang punya konsentrasi BR dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 0,001. Maka K-nya 10 dibagikan 0,001 hasilnya adalah 10.000. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nih, Ibu punya LKPD dan handout-nya, materinya ada di sini semua. Nih, jangan lupa nanti dituliskan nama kelompoknya. Tuliskan nama kelompoknya. Nanti setelah selesai, Ibu minta presentasikan hasil diskusinya untuk H2-nya. Kemudian NO-nya 2 kali 10 di bawahnya. Nih. Ya. 10 pangkat minus 2. Kemudian yang percobaan keduanya tuliskan juga H2 dan NO2-nya. Kalau H2-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2, berarti kalau konsentrasi NO-nya juga sama 2 kali 10 pangkat minus 2, tuliskan. Ya. Sama untuk lajunya. Berarti untuk Pi1-nya adalah 32, Pi2-nya 64. Sama untuk yang ini ya. NO berarti data dari H2 yang sama. Sama. Ya. Bukan, sama ini. Ini sesuai ini. Oh iya. Ya, oke. Ikut ya. Sebelah sini. Paham? Kurang paham. Oke. Di sini kan kita tadi kalau untuk mencari, karena ada reaksi 2H2 plus 2NO menghasilkan 2H2O dan N2. Karena bagian reaktannya aja ya yang kita ambil. Maka di sini kan kalau untuk mencari H2, maka kita bandingkan data NO yang sama. Ya, pada NO-nya yang sama di sini. Dari data ini NO-nya yang sama nomor berapa? 1 dan 2. Maka masukkan konsentrasi H2 percobaan pertama berapa? 1 kali 10 pangkat minus 2. Tuliskan di sini. Kemudian NO konsentrasi NO-nya yang percobaan pertama masukkan 2 kali 10 pangkat minus 2. Ya, tuliskan aja. Kemudian yang H2-nya juga sama. Berarti yang ini? Ya, yang keduanya yang dituliskan. Ya, sama untuk yang lajunya. Kalau Pi1-nya karena dia percobaan 1 makanya di sini Pi1, maka di sini tuliskan 32. Di sininya 64. Ya, sama untuk yang ini. Kalau NO berarti yang dicari adalah data H2 yang sama, ya kan? Di sini yang sama adalah 1 dan 3. Bukan. 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Maka dituliskan datanya di sini. Tuliskan aja. Oke ya. Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan, silahkan mengerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk maju. Kelompok berapa? 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Habibah. Saya Sri Wahyuni. Saya Humaydi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk menentukan order reaksi terhadap H2, maka menggunakan data pada percobaan 2. Satu. Tentukan order reaksi terhadap H2, maka NO-nya harus sama. Terlihat NO 1 dan 2 hasilnya sama. Sama. Apakah masing-masing persamaan reaksi pada kolom contoh memiliki order reaksi dan jumlah koefisien reaktan yang sama?
Jawabannya tidak, karena order reaksi dan koefisien reaksi itu berbeda. Apakah order reaksi berhubungan dengan jumlah koefisien reaktan? Jawabannya tidak berhubungan. Berapakah order reaksi terhadap H2? Langsung terhadap 2 H2 yang dicari yang dicari yang sama, yang digunakan Pi1 dan Pi2. Hasilnya 1. Order reaksi terhadap NOH2-nya yang sama, yang digunakan Pi2 sama Pi3, hasilnya 2. Total order reaksi terhadap H2 ditambah order reaksi terhadap NO. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Bagaimanakah persamaan laju reaksinya? Pi sama dengan K NO BR 2 kuadrat 2. Berapakah tetapan laju reaksi untuk menentukan tetapan laju reaksi? Gunakan persamaan laju reaksi. Pertanyaan nomor 6. Gunakan salah satu data dari ketiga percobaan pada tabel pengamatan. Pi sama dengan K NO. itu tadi kan? Ya, sama yang di atas 2. BR 2 32 sama dengan K sama dengan sama dengan 0, 0, 0. Sekali lagi 4. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, tadi kelompok 2 dari 1 sampai 5 sudah benar. Di sini juga sebenarnya sudah benar, hasil ininya sudah benar, cuman ada yang ketukar posisinya. Di sini kan yang order reaksi H2 itu tadi berapa? 1. Iya, ini ketukar deh kan di sini. Nah, harusnya di sini adalah konsentrasi H2 dikalikan dengan konsentrasi NO, karena order reaksinya 2 maka dipangkatkan 2. Iya, cuman ketukar posisinya ya. Yang lainnya sama. Oke. Sama, oke. Ini juga cuman ketukar untuk hasilnya ya, benar. Kalau yang ini cuman ketukar untuk persamaan laju reaksinya aja yang kurang tepat ya. Cuman ketukar posisinya. Nah, ini gini ya, yang benarnya ya. Oke.
Berikan aplaus dulu untuk teman yang tadi sudah maju. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang masih kurang paham? Paham? Oke, jangan sampai ketukar lagi ya nanti ya. Oke. Dari awal kan kita sudah bahas nih tentang laju reaksi. Tadi laju reaksi adalah laju bertambah atau berkurangnya konsentrasi. Iya. Nah, sampai di sini kan kita bahas order reaksi nih. Kesimpulannya apa nih? Order reaksi. Tadi order reaksi itu ditentukan berdasarkan data percobaan. Ya, berdasarkan data percobaan. Kemudian Order reaksi ada 3, yaitu order reaksi 0, order reaksi 1, order reaksi 2. ya. Menentukan order reaksi suatu senyawa dapat membandingkan 2 data percobaan dan senyawa selain itu harus dibuat tetap. Nah, ya. Itu tadi ya untuk order reaksi nih. Kan kita membandingkan 2 data yang sama. Bukan 2 data yang sama. Kita harus membandingkan 2 data percobaan. Yang salah satunya itu harus sama, iya. Maka akan didapat order reaksinya. Order reaksi tadi. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Bisa. Kalau begitu kita evaluasi dulu. Oke. Silahkan dikerjakan. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Dan yang sebelum-sebelumnya kita kan sudah ada praktikum, ada proyek juga sampai hari ini. Di materi terakhir ini kita menghitung nih tentang order reaksi. Materi untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke bab berikutnya ya, yaitu kesetimbangan kimia. Dipersiapkan ya, jangan lupa dibaca-baca dulu bukunya di rumah, cari-cari di internet, boleh ya. Oh ya, tadi kan kita mengawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Ibu minta ketua kelas untuk mimpin doa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita masing-masing berdoa. Oke, baik, terima kasih Ibu Hairi. Sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.